Bicara soal penafsiran, undang-undang ini dibikin di periode Pak SBY. Tetapi kenapa justru Ya, banyak yang ditangkepin justru di era Presiden Jokowi, Prof. Henry? Yang salah undang-undangnya atau bagaimana aparat kepolisian menginterpretasi undang-undang ini? Mbak, sekarang pengguna internet itu 196,7 juta. Kalau sebagian besar juga menggunakan medsos, maka memang riuh sekali. Itu ratusan juta diproduksi oleh orang-orang yang dulunya masyarakat itu hanya pasif kalau berkomunikasi di public sphere, hanya nonton atau konsumen dari wacana. Sekarang mereka adalah orang-orang yang aktif ikut berkomunikasi, ikut menjadi komunikator, bahkan mereka juga berdebat, apa ini saling serang dan lain-lain. Maka logis kalau muncul banyak masalah begitu loh. Berbeda di Dulu zamannya Pak SBY yang justru di pemerintahan Pak SBY undang-undang ITE ini diundangkan. iya, waktu itu kan Pak SBY ya, tapi berapa jumlah yang menggunakan Twitter di tahun 2008, 2010 dan sebagainya. Sekarang berapa juta, berapa yang pakai Facebook, berapa yang pakai WhatsApp. Itu kan berkembang sangat pesat. Dalam waktu setahun saja perkembangan itu bisa 20 juta naiknya, 10 Saya juta, mau ke 20 juta. Budi Setiarso dulu. Jadi ini bukan soal rezim yang represif, ini bukan tentang rezim yang represif, tapi ini tentang memang banyaknya pengguna sosial media. Oke, jadi gini, mungkin kita bisa melihat data. Sebenarnya berapa sih kasus yang terjadi dan sebenarnya berapa persen yang kemudian itu ternyata sebenarnya adalah dipakai untuk membungkam kritik gitu ya. Misalnya ini saya tidak menyebut hanya pemerintah pusat ya, tapi juga beberapa pemerintah daerah, terutama ada satu jurnalis misalnya yang dia menulis ada kegiatan tambang gitu di satu daerah dan dia dibungkam dengan undang-undang ITE dan dihukum. Ini kan sebetulnya macam-macam grade-nya. Artinya sebetulnya memang kalau kita mau konsisten menghormati pada demokrasi, sebetulnya banyak yang bisa dilakukan. Tadi saya menjawab pernyataan Prof tentang apakah kita membiarkan misalnya ujaran kebencian di internet gitu ya. Ya jelas tidak. Artinya selain kita harus meningkatkan literasi kepada pengguna internet, tapi sebenarnya kita untuk tataran hukum kan kita bisa mengalihkan alih-alih menggunakan pidana, kita bisa menggunakan perdata. Dan itu kan sangat beradab gitulah penggunaan hukumnya, tidak kemudian dimasukin dengan semacam pembungkaman. Jadi Anda lihat justru di pemerintahan ini suara kritis justru dibungkam dengan undang-undang ITE. Padahal ada beberapa kasus. Ya ini seperti yang ada di gambar ini kan. Prof. Henry kan mengatakan bahwa undang-undang ITE itu semua menggunakan bisa berbicara dan setiap orang bisa melaporkan, setiap orang bisa menggugat. Jadi bukan soal undang-undangnya tapi perilaku kita sendiri bisa saling melaporkan. Ya sebenarnya kalau yang kita mau kembali ke alam demokrasi ya, misalnya kan sebenarnya kayak penghinaan itu mungkin masuk perdata, tapi itu yang melaporkan harus korbannya gitu kan, tidak bisa semua orang kemudian bisa melaporkan apa yang menurut dia menghina orang lain gitu. Nah saya kira itu surat edaran mungkin untuk sementara bisa menjembatani hal itu, tapi saya kira itu tidak cukup. Karena hulunya tadi sudah disebut oleh Pak Jokowi, hulunya adalah 2 pasal ini kan. Kalau 2 pasal ini tidak dihapuskan gitu, saya kira ini adalah problemnya ya tidak akan selesai gitu, karena apalagi kan kalau kita melihat grade atau mungkin gradasi ya. Antara misalnya di kepolisian di Jakarta. Ini yang Anda katakan dalam editorial Koran Tempo bahwa sebenarnya pidato Presiden semestinya segera mendorong revisi melalui proses legislasi di DPR. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak sedang basa-basi. Ya, gini, jadi ini Anda lihat sebagai sebuah panggung basa-basi. Gini, jadi mungkin ya, mungkin kita semua bisa belajar dari Undang-Undang KPK kan, ketika di depan publik mengatakan ingin memperkuat KPK, tapi kan nyatanya undang-undang itu banyak hal yang kemudian membatasi pergerakan KPK. Nah kita tidak ingin apa yang sangat baik tadi diucapkan oleh Pak Presiden di downgrade oleh para pembantunya. Nah itu kan kalau itu dilakukan ini kan semacam pembangkangan kan.